Pemirsa, kita ke informasi berikutnya. Hujan dengan intensitas tinggi sejak Rabu malam menyebabkan Jalan Ciledug Raya dan Jalan Pondok Karya Mampang, Jakarta Selatan terendam banjir. Akibat banjir, akses jalan warga Ciledug dan sekitarnya terganggu karena sejumlah kendaraan harus memutar balik pemirsa mencari jalur alternatif, khawatir kendaraannya mogok. Namun ada pula beberapa kendaraan yang nekat menerobos banjir ini. Selain itu, Jalan Pondok Karya, Komplek Polri, Mampang, Jaksel juga tergenang air. Ketinggian air mencapai 20 hingga 30 cm. Seperti yang kita saksikan ini pemirsa. Dan banjir ini yang Anda lihat ini pemirsa disebabkan oleh tingginya volume air di aliran kali karena hujan deras yang mengguyur Jakarta sejak Rabu malam tadi. Selain daerah-daerah tadi, banjir juga merendam permukiman warga di Rawa Indah, Kelapa Gading, Jakarta Utara pagi tadi, pemirsa. Tidak mampu menampung debit air hujan, Kali Cakung Lama meluap, merendam permukiman warga. Memperlancar debit aliran kali, petugas UPS Badan Air mencoba mengangkut sampah dari lokasi agar air yang menggenangi bisa segera surut, seperti yang kita saksikan merendam permukiman warga seperti ini pemirsa. Tapi nggak pertanyaan aku nanti. Pemirsa, akibat luapan kali teratai, bangunan sekolah dasar negeri di kota Cilegon, Banten terendam banjir hingga ketinggian 50 cm. Sementara di Serang, Banten, warga mulai membersihkan puing-puing usai banjir dan longsor melanda 4 desa. Hujan yang melanda Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten mengakibatkan aliran sungai teratai meluap dan mengakibatkan sebuah sekolah dasar negeri 1 Masigit di kota Cilegon, Banten terendam banjir. Ketinggian air yang mencapai 50 cm mengakibatkan ruang kelas dan ruang perpustakaan terendam hingga tidak bisa digunakan. Peristiwa ini pun membuat pihak sekolah terpaksa meliburkan para siswanya. Mancak itu katanya hujan deras, banjir daerah Mancak, otomatis airnya dari sana mungkin terkirimlah ke sini karena di belakang sekolah itu ada kali, namanya itu Kali Terate hanya tuh, Kali Terate. Akhirnya air itu kan masuk ke sekolah SDN Masigit 1. SDN Masigit 1 semua kelas, semua ruang guru, semua ruang kepala sekolah terendam banjir. Sementara itu, pasca banjir dan tanah longsor yang melanda 4 desa di wilayah Kecamatan Mancak, Kabupaten Serang, Banten, banjir berangsur surut karena hujan tak lagi turun. Warga pun bahu-membahu membersihkan rumah dan lingkungan mereka dari material dan puing-puing yang terbawa air banjir. Selain kondisi cuaca yang membaik, para korban banjir pun kini mulai mendapatkan bantuan dari dinas terkait. Dari Serang dan Cilegon, Banten, Tim Liputan iNews melaporkan. Banjir juga menggenangi jalan raya dan rumah warga di Jember, pemirsa, akibat saluran air yang tidak mampu menampung tingginya debit air. Akibatnya pengguna jalan raya harus berhati-hati saat menerjang air banjir. Saluran air di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Kaliwates, Jember meluap hingga ke jalan raya. Ketinggian air mencapai 1 meter. Kendati demikian, warga terlihat melintas di gang kecil yang tertutup air banjir. Tak hanya gang dan jalan raya, air banjir juga menggenangi rumah-rumah warga. Kita lihat anak-anak malah bermain air saat jalanan di komplek perumahan tergenang air banjir. Kejadian-kejadian seperti ini sudah menjadi langganan saat intensitas hujan sangat tinggi hingga memicu terjadinya banjir. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Menyelidiki penyebab kecelakaan maut bus wisata yang tewaskan 4 orang. Kamis pagi tadi, polisi menggelar olah tempat kejadian perkara lanjutan di Jalan Imam Bonjol, Kota Batu, Malang. Dirlantas Polda Jawa Timur dan tim Satlantas Polres Batu menggelar olah TKP lanjutan di sejumlah titik lokasi kecelakaan maut bus wisata rombongan pelajar.
Saat olah TKP, polisi menggunakan alat traffic accident analysis. Dimulai dari titik akhir berhentinya bus hingga titik awal bus mengalami remblong. Dari hasil penyelidikan polisi, terungkap surat izin bus wisata ternyata sudah kedaluarsa. Bahkan uji KIR mati sejak 1 tahun yang lalu. Kemudian fakta-fakta yang kami temukan juga, data dari Kementerian Perhubungan setelah kita dalami bis dengan nomor DK7942GB, ternyata surat izin angkutnya kadaluarsa pada tanggal 26 April 2020. Kemudian uji berkalanya pun, atau yang kita kenal dengan KIR, mati di tanggal 15 Desember 2023. Ini fakta sementara yang kami dapati, dan hari ini proses pemeriksaan mulai dilakukan setelah interogasi awal yang kami lakukan semalam. Menurut keterangan awal dari supir yang bersangkutan, tidak mampu memfungsikan rem kendaraan bis mulai memasuki jalan Imam Bonjol. Sampai di pos di tempat kita sekarang, bis berbelok ke kanan memasuki jalan Patimura. Hingga Kamis siang, 10 korban terluka masih dirawat di Rumah Sakit Bayangkara Hastabrata, Kota Batu. Sebagian besar korban merupakan pengendara motor yang ditabrak bus. Tim Liputan iNews melaporkan.